Demi keharmonisan, seorang pria membawa istrinya ke hutan lebat. Namun tak lama kemudian, Jack yang ceroboh malah tersesat. Melihat hari semakin gelap, mereka terpaksa menambatkan perahu di tepi sungai, berharap bisa menemukan sebuah rumah untuk bermalam. Terdengar deru mobil mendekat. Jack ingin menumpang, tapi Mary menariknya karena melihat seseorang dipukuli. Demi keamanan, mereka memutar jalan. Dalam gelap, mereka menemukan rumah tua Russell. Namun tak ada jawaban saat pintu diketuk. Karena hujan lebat, mereka terjebak. Jack menyuruh Mary menunggu, sementara ia memutar ke belakang untuk membuka pintu. Begitu masuk ke dalam rumah, mereka berdua tertegun. Sampah rumah tangga berserakan di mana-mana, dan di atas sofa bahkan ada boneka pacar plastik. Agar bisa segera pergi dari sana, Jack mencari-cari telepon di seluruh ruangan. Tanpa sengaja, ia malah masuk ke gudang dan menemukan ladang bunga opium yang luas di sana. Saat mereka berdua masih kebingungan, sebuah mobil pickup perlahan berhenti di luar rumah. Mary mengintip lewat jendela, dan orang di dalam mobil juga kebetulan melihatnya. Ia pun ketakutan, buru-buru mematikan lampu dan berteriak memanggil nama Jack. Saat hendak keluar, terdengar ancaman pemilik rumah akan menembak agar mereka segera keluar. Sadar bersalah, Jack membawa istrinya keluar dan mengaku hanya turis berperahu yang berteduh dari hujan. Sang kakak tak mempersulit, malah mengundang mereka masuk. Namun, ia terus menatap Mary dan mengejeknya dengan boneka kanguru. Melihat kebun opium di belakang rumah, Jack sadar pemiliknya bukan orang baik. Ia berniat meminjam telepon atau minta diantar ke penginapan. Tapi pemilik rumah berdalih baju mereka basah, lalu menyuruh mereka mandi dan berganti pakaian bersih. Jack sama sekali tidak curiga, lalu membawa Mary ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tanpa sadar, pemilik rumah di luar menguping mereka. Jack tak tahu itu. Ia bilang ke Mary warga sini berbahaya, gudangnya penuh barang terlarang. Jadi mereka harus kabur dan lapor polisi. Mendengar itu, pemilik rumah marah dan langsung mengambil baju mereka. Usai mandi, baju Jack hilang, jadi ia menyuruh Mary menunggu selagi ia menemui pemilik rumah. Pemilik rumah malah menyalahkan mereka, menyebut orang kota tak sopan karena menerobos, lalu ingin pergi begitu saja. Untuk menebus luka batin yang ia rasakan, istrinya harus membantu memasak. Jack terpaksa menyuruh Mary ke dapur menebus kesalahan. Saat memasak, pemilik rumah malah menyuruh Mary bicara bahasa Prancis. Mary pun memberi kode pada suaminya agar bisa minum banyak, lalu kabur saat semua mabuk. Begitu mendengar itu, Jack langsung pergi menuangkan minuman. Namun tanpa sengaja celananya malah tersangkut dan terlepas. Selanjutnya, pemilik rumah semakin menjadi-jadi, meminta Mary juga melepas celananya agar kedua bersaudara itu bisa melihat-lihat. Jack masih berusaha mencegah, tapi langsung dicekik oleh pemilik rumah. Nyawa suaminya terancam, Mary terpaksa turuti mau mereka lalu angkat roknya. Lama tak diperhatikan, makanan pun jadi remah-remah. Melihat itu, pemilik rumah marah lalu menyodorkan pisau ke Mary, menyuruhnya menyembelih kanguru untuk makan malam. Mary mengaku tak pernah membunuh, dan ini justru jadi perangkap pemilik rumah yang mengarahkan pisau ke leher Jack. Melihat suaminya nyaris tewas, Mary terpaksa menikam kanguru itu demi menyelamatkan Jack. Lalu ia memasak kanguru itu. Pemilik rumah mengurung mereka di lumbung dengan penjagaan anjing galak, lalu pergi istirahat. Jack tak mau menyerah. Ia menyuruh Mary berpakaian, lalu membuka pintu dan melihat anjing itu pergi. Mereka pun segera kabur dalam gelap. Namun, baru melangkah, mereka menemukan mayat tragis di pinggir jalan. Tak disangka pemilik rumah ternyata sekejam dan segila itu. Dan